Oke, baik ya. Jadi video kali ini saya akan membahas terkait dengan koneksi database. Kita akan melakukan koneksi database ke aplikasi atau desain user interface yang sudah kita buat menggunakan bahasa SQL ya. Jadi yang pertama tentu kita membutuhkan basis data. Di sini yang kita pakai yaitu basis data atau database MySQL PHP MyAdmin ya. Jadi pastikan semua sudah install XAMPP web servernya, kemudian sudah buat basis datanya atau database-nya ya. Jadi ini adalah MySQL PHP MyAdmin, adalah aplikasi berbasis grafik user interface atau GUI yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Yang kedua adalah konektor mysql.data.dll. Jadi ini adalah library umum yang di Microsoft Windows yang dikembangkan sebagai koneksi basis data. Dan ini kita pakai sebagai konektor nanti. Yang terakhir yaitu C# sendiri merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka.NET Framework ya. Jadi tentu sebelum kita melakukan koneksi kita harus ada konektornya mysql.data ini sebagai penghubung antara basis data di PHP MyAdmin dan juga aplikasi yang kita buat pada bahasa pemrograman SQL ya. Oke, selanjutnya kita akan praktek. Silakan kita buka project kita yang sudah kita buat, sudah kita desain menggunakan SQL tadi. Oke, ini adalah desain yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita akan tambahkan. Langkah pertama kita tambahkan MySQL konektornya mysql.data.dll ya. Jadi kita ke menu reference, jadi pastikan kita ke menu view di bagian solution explore ya. Jadi project kita ada namanya menu reference, kita klik kanan, kita pilih add reference. Di sini kita tambahkan, kita browse, pilih browse, terus kita cari file mysql.data ya, ini ya, kita add aja ya, sudah muncul ya. Jadi ini mysql.data, kita oke saja. Oke, secara otomatis mysql.data sudah ada di tabnya reference ya, bagian reference ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita pastikan kita jalankan XAMPP. Jadi kita klik start, ketik XAMPP. Oke, klik kanan, kita run administrator. Dan kita jalankan dulu web server XAMPP. Di service Apache nya kita start sama MySQL ya. Oke, setelah itu selanjutnya kita buka Chrome ya, kita buka Chrome. Misalkan di sini kita ketik localhost ya, kita buka localhost. Oke, setelah kita buka localhost akan muncul dashboardnya. Kita pilih PHP MyAdmin. Oke, kita cari database-nya. Oke, database-nya belumnya, kita coba buat baru. Jadi pastikan database-nya sudah db kasih ya. Oke, di sini saya ekspor saja, import saja ya. Saya import database-nya. Oke, misalnya saya import database-nya. Oke, jadi ini database-nya sudah ada. Ya, tabel admin, detail penjualan produk, dan juga tabel user. Jadi ini akan kita coba hubungkan ke project kita ya. Jadi yang pertama kita buat koneksinya, kita buka scriptnya, double klik saja di menu login. Oke, tombol login ya. Oke, jadi kita tambahkan scriptnya di sini ya. Oke, nah, kita buat variabel, kita buat variabel public. Jadi variabel ini akan dipakai di semua form ya, public string
misalkan koneksi, nama variabel koneksi stringnya, koneksi string sama dengan kita tanda petik 2, misalnya data, kita ketik perintah data source sama dengan kita panggil alamat IP-nya dari XAMPP, alamatnya 127.0.0.1. Jadi ini adalah alamat IP address dari PHP admin. Kita tambahkan portnya, titik koma, port sama dengan 3360 ya, port dari port MySQL ini ya, 33606 ya, sorry 06 ya. Oke, setelah itu tambahkan username-nya secara default root ya. Setelah itu titik koma, passwordnya kosong saja, dan yang terakhir database-nya, nama database tadi adalah DB kasir. Oke, sudah, jangan lupa titik koma ya. Oke, kita geser saja. Jadi ini sudah untuk variabel koneksi stringnya, sudah kita enter saja. Oke, kita lanjut lagi, kita buat lagi untuk variabel MySQL connection ya. Jadi kita tambah public MySQL connection ya. Ini MySQL connection ya. MySQL connection, kita enter saja. Oke ya. Jadi ini MySQL connection secara otomatis sudah muncul ketika kita tambahkan library MySQL.data ya. Jadi MySQL connection, kita kasih nama variabelnya misalnya koneksi. Oke, kita lanjut lagi untuk berikut public variabel MySQL comment ya. MySQL comment ya, ini MySQL comment, kita kasih nama cmd saja. Dan yang terakhir public MySQL data reader ya. MySQL data reader, kita kasih nama DR ya. Jadi untuk ini untuk membaca data, ini untuk mengeksekusi data ya. Oke, selanjutnya kita buat satu variabel, buat satu prosedur ya. Misalkan kita buat komentar prosedur koneksi ya. Prosedur koneksinya kita buat public, kita pakai public saja, public void, karena prosedur ini kita akan pakai di semua form ya. Jadi kita kasih public void, namanya misalnya cek koneksi. Oke, buka kurung, tutup kurung, kita buka kurung kurang, enter. Oke, mulai kita tulis script koneksinya, kita gunakan try except ya, try. Oke, koneksi sama dengan new MySQL connection ya. New MySQL connection ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan koneksi stringnya ya. Koneksi stringnya sama dengan ini ya, sama dengan koneksi stringnya. Oke, ketik
koneksi string. Oke, setelah itu kita ketik koneksi, kita buka koneksi ya, koneksi.open ya. Oke, setelah itu kita tambahkan cats ya. Ya ini cats ya, cats ya, cats kurung kurang. Oke, sini kita tambahkan perintah MySQL exception ya, exception x ya, variabel x. Jadi kita tambahkan variabel check message box ya, kita langsung message box, kita tampilkan pesan dot show. Oke, istilahnya sini x dot message ya, koma, ini error, tambahkan untuk button OK nya pada message nya. Oke, kita tambahkan message error ya, ikonnya message box icon ya, icon dot error ya, kita pilih error saja ya. Oke, jadi ini sudah kita tampilkan pesan message box error ya. Jadi try except ini kita eksekusi kodenya, scriptnya ini. Jika terjadi kesalahan maka dia akan tampilkan errornya ya. Catch ini akan menyeleksi errornya ya. Jadi jika terjadi error di bagian tray, catch-nya akan menampilkan errornya. Jadi ini pesan errornya, ini labelnya, ini button OK-nya, dan ini ikonnya ya. Oke, jadi ini sudah, kita sudah buat prosedur koneksi. Kita akan coba koneksinya, panggil prosedurnya karena kita sudah koneksi database. Kita coba panggil koneksinya, jadi login. Jadi kita akan coba, kita tutup saja ini, kita tambahkan di sini. Saat kita panggil prosedur this dot prosedur koneksi tadi ya, cek koneksi ya. Oke, ini kita akan panggil cek koneksi ini. Misalkan kita tambahkan di sini message box ya, dot show misalnya database sukses ya, koneksi database sukses, database connection sukses. Oke, kita coba jalankan, kita coba panggil yang kita jalankan ya. Oke ya, kita coba setelah running. Oke, kita coba koneksi, tes koneksinya. Oke, database connection sukses, artinya koneksi database kita sudah berhasil ya. Berarti ini cara koneksi database ke dari si Crash ke PHP MySQL ya. Jadi pastikan langkah-langkah ini dimasukkan dengan benar ya, jadi sehingga tidak ada terjadi kesalahan ya. Oke, kita akan lanjut bagaimana kita membuat form loginnya, membuat koneksi loginnya dari database ya. Jadi ini database kita ya, jadi ketika kita masukkan username dan password, maka dia akan munculkan pesan bahwa login sukses ya. Jadi kita akan mulai. Kita tambahkan di sini misalkan variabel string ya,
boolean ya. Kita tambah boolean cek sama dengan true ya. Kita tambah variabel cek sama dengan true, kita akan cek di sini ya. Jadi misalkan jika koneksinya sukses maka ditampilkan ini, jika tidak kita tambahkan ceknya. Kita tambah variabel cek sama dengan false. Oke. Setelah itu kita kembali ke button loginnya. Oke. Kita buat kondisi di sini jika database terkoneksi ya, if jika cek sama dengan true, artinya jika database berhasil. Oke, kita enter saja. Ini jika database terkoneksi ya. Oke. Kita buat variabel string query ya, variabel query tipe datanya string. Kita tambahkan perintah MySQL select, misalkan kita select di sini database-nya. Oke, username dan password ya. Oke, hanya select bintang from tabel admin ya, tb admin di mana where username-nya sama dengan buka kurung ya, ini tanda petik 2 tanda tambah. Jadi kita pilih semua data di tabel admin di mana username-nya nanti sama dengan ini ya, ini username-nya, ini password ya. Jadi kita cek dulu name-nya tb user, ini tb user, ini tb password ya. Oke, kembali ya, username-nya sama dengan tb user txt kan string, dan ya, and password sama dengan password sama dengan kita petik 1 petik 2 tambah 2 kali tb password.txt ya. Oke, stringnya sudah jadi, jangan lupa kita titik koma. Oke, sudah ya, jadi sudah. Oke ya, enter. Kita buat lagi di sini, kita tambah perintah cmd tadi, variabel cmd ya, sama dengan new MySQL comment ya. Kita tambahkan query di sini dan kita panggil variabel koneksi di sini. Oke, setelah itu kita baca datanya dr sama dengan cmd dot eksekusi. Jadi kita eksekusi query-nya ya, eksekusi reader ya. Ups, eksekusi reader ya. Oke ya, setelah itu kita tambahkan di sini if ya, kita tambahkan di bawah sini, enter saja if misalkan data header dr.read, kita baca datanya, buka kolom kurang ya, maka kita tambahkan variabel baru dulu ya. Itu misalkan kita tambahkan di atas ini
variabel string untuk simpan nama kita ya, nama di database ya, user ya, string user saja ya. Oke ya, if dr.read, jadi jika kita membaca datanya setelah berhasil, dan jika ada data di dalam database maka kita baca datanya di sini. Read user, variabel user sama dengan dr dot get stringnya, get string kurung power titik koma. Jadi ini kita panggil, kita mau tampilkan, kita mau simpan data ini di variabel user, misalnya data nama ya. Kita lihat namanya ada di kolom K2 ya. Oke, mungkin kita ganti sini saja 2 ya. Oh sorry, kita isi saja 2 di sini. Oke, setelah itu kita tampilkan message box show, misalnya di sini user kita tambah di sini. Oke, sukses marginnya. Oke, untuk teksnya kita sukses saja. Setelah itu kita tambahkan message button.ok, koma message box icon ya, icon dot informasi. Oke, supaya menandakan bahwa data sukses ya. Jadi kita cek lagi di sini. Selain itu, dan di sini else, selain itu kita tampilkan pesan error ya, kita copy saja ini. Oke, kita tambah Ctrl C Ctrl V ya. Jadi jika data tidak ditemukan, kita tampilkan pesan error ya. Oke, ini misalkan invalid ya, invalid user name dan password ya. Kita masukkan pesan invalid username and password. Teksnya kita ganti dengan error ya. Di sini kita ganti ikonnya jadi error ya. Oke. Jadi di sini jika username dan password ditemukan ya. Ini kondisi jika username dan password ditemukan, sedangkan ini kondisinya jika username dan password tidak ditemukan. Jadi kalau ditemukan dia tampilkan ini, jika tidak ditemukan dia tampilkan ini ya. Jadi ini hapus saja. Oke, kalau tidak ditemukan ya. Oke, ini else ya. Ini kita tambahkan else dari kondisi if ini. Di sini else jika database-nya ini jika database-nya terkoneksi ya. Berarti di bawah sini jika database-nya tidak terkoneksi ya. Jika database tidak terkoneksi atau off ya. Oke, kita enter saja. Terus ya, di sini kita tambahkan
kita langsung di sini, misalkan tidak ditemukan, berarti kita tambahkan di sini koneksi .close, kita tutup koneksi saja, kemudian kita kembalikan return, kita kembalikan datanya. Oke, di bagian sini juga setelah kita cek database-nya baik ditemukan data kita ya di tabel admin ada atau tidak ada, tetap kita tambahkan koneksi .close. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya ini scriptnya. Oke, kita akan coba berani. Oke, kita save dulu. Oke, kita coba running. Oke, sekarang coba kita login di sini ya. Kita login. Ya, database connection sukses. Invalid username and password ya. Database tidak ditemukan ya. Oke, yang kita masukkan ini tidak sesuai di dalam tabel admin ya. Tabel admin ini isinya, ini tabel adminnya, ini passwordnya ya. Coba kita masukkan. Username-nya namanya silan@gmail.com, passwordnya 54321. Misalkan kita kasih 1 ya. Kita coba login. Oke, database sukses. Oke, berhasil ya, silan@gmail.com sukses login. Oke, jadi berhasil koneksi ya. Jadi kita sudah berhasil membuat koneksi database dan tabel login. Jadi kita tutup dulu koneksinya ya, supaya jangan muncul pesannya. Kita tutup saja. Oke. Misalkan kita aktifkan ini ya. Jadi di sini kita tambahkan kita tambahkan di sini, kita panggil ya. Jika dia berhasil di sini, maka kita panggil fadmin.show dialog ya. Jadi setelah muncul pesan user berhasil login, maka kita panggil form atau halaman home admin ya, karena ini kita login menggunakan admin ya, tabel admin ya. Kita coba save. Kita save all, kita running. Oke, silan@gmail.com, passwordnya misalnya 54321. Coba kita kasih salah dulu. Oke, ya, invalid username and password ya, passwordnya salah, kita kasih kembali. Coba kita login lagi. Oke, silan@gmail.com sukses login ya. Kita klik OK saja. Oke, langsung muncul di halaman login ya, halaman home admin ya. Jadi kita sudah berhasil membuat koneksi ya. Sekarang kita buat untuk kondisi jika kosong, username dan passwordnya kosong, tidak diisi, akan muncul pesannya. Oke, kita tutup saja. Kita tambahkan di bagian bawah sini, di bagian button login. Oke, kita tambahkan kondisi if tb password tb user ya .txt sama dengan kosong, n ya atau or ya, kita or atau tb password .txt sama dengan kosong, maka kita munculkan pesan. Kita copy saja pesan oke tadi di sini ya, kita copy ini saja. Kita blok, kita copy, kita paste di sini. Oke, di sini kita hapus ya. Oke, di sini kita ganti teksnya misalnya data
tidak boleh kosong. Oke, sini teksnya kita kasih error. Oke, terus ikonnya kita kasih icon error ya. Ini kita hapus, kita return ya, kita kembalikan script kodenya. Jadi nanti kita kembalikan prosesnya. Jadi setelah, jika datanya kosong, maka munculkan data tidak boleh kosong, error. Kemudian dia tidak lanjut ke script yang ini ya, dia langsung kembali ya, dia langsung berhenti. Makanya kita tambah perintah returnnya. Oke, kita coba file, save all, kita start. Oke, kita coba login. Oke, error data tidak boleh kosong. Jadi error ini adalah teks ini, sedangkan pesannya ini data tidak boleh kosong ini, sedangkan button yang ini, message box-nya oke yang ini, sedangkan icon errornya yang ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini silang gmail.com, passwordnya 54322 coba, invalid username and password ya, 321. Silang sukses login ya. Oke, akan muncul ke halaman home admin ya. Ini adalah cara koneksi untuk loginnya kita sudah berhasil buat. Selanjutnya kita akan tambahkan registrasi ya, bagaimana kita melakukan registrasi dan data registrasinya muncul di tabel admin atau tabel user atau pelanggan ya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjut pada video yang berikut. Terima kasih.